Selamat datang di channel Anggoro Herlambang. Ini adalah perjalanan keluarga kecil kami dari Surabaya ke Kota Malang. Kita awali dari Hotel Pop Diponegoro, Kota Surabaya, di mana kita di sini menginap dari malam Sabtu dan kita akan hadiri acara pernikahan. Kemudian kita berangkat ke Kota Malang. Inilah Hotel Pop dengan harga rate 300.000 per malam, kamar budget, hotel budget, kualitas terbaik dan selalu ramai teman-teman. Makanannya enak juga. Nah, setelah semalam di Hotel Pop, kita berangkat ke Kota Malang dari Gerbang Tolwaru jam 14.45 dan kita sampai di Kota Malang jam 16:04. Ya, sekitar 1 jam 20 menitan lah ya. Tidak jauh dari exit tol Singosari, kita langsung memasuki kawasan Hotel Haris teman-teman. Ini hotel yang saya favoritkan ya, besar, hotelnya bagus, harganya juga nggak terlalu mahal dan banyak sekali spot-spot untuk nyangkruk teman-teman. Jadi sangat comfortable kalau untuk ketemuan sama orang ya, nggak harus di kafenya. Tapi ada kejadian lucu teman-teman. Awalnya kita membooking itu dengan tipe kamar itu Haris Room, karena dapat promo kita naik kelas jadi Haris Full View. Tapi di sini kita malah salah masuk kamar. Kita masuknya yang hotelnya ini kamarnya tipenya Haris KI Room. Sungguh berbeda. Ini harga rate-nya biasanya 1,2. Kalau yang kita booking ini harganya 850 ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke kamar yang benar. Nah, ini ya, kamar yang benar, yaitu kamar dengan tipe Haris Full View. Kenapa sebut Haris Full View? Karena emang pemandangannya langsung dengan kolam renang yang di Hotel Haris. Gede banget kan hotelnya, itu kolam renangnya. Dan ini udah sore hari. Kalau isi kamarnya ya standar seperti pada umumnya hotel. Kasurnya juga king bed, jadi nyaman, besar, bisa buat bertiga sama adik bayi. Kamar mandinya juga besar, mantap. Menurut saya Hotel Haris ini salah satu hotel terbesar di Kota Malang ya. Kolam renangnya ada 3 untuk dewasa, terus anak menengah ya atau anak kecil, yang satu untuk balita. Jadi komplit itu kolam renangnya 3. Parkirnya luas, halamannya seluas ini, bangunan juga seluas ini. Setelah kita check in dan cek hotel, sekarang kita makan malam keluar dari hotel, yaitu di kawasan Karangpoloso, dimana kita makan kali ini di warung wareg Karangpoloso teman-teman, salah satu restoran andalan dan nikmat. Pertama kali kita makan di sini. Sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk esok harinya teman-teman. Kita gas. Selamat pagi guys, sekarang kita ada di Hotel Haris pagi hari, habis sarapan di resto. Makanannya enak-enak, walaupun pilihannya nggak terlalu banyak tapi enak-enak guys. Apalagi tadi tuh makan soto Jakartanya ya, soto Betawi yang enak. Sekarang kita ada di Dino Kids nih teman-teman. Tempat yang kemarin sore kita samperin ternyata udah tutup karena bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore doang. Sekarang masih jam 9:30, jadi Mas Biru bisa main di dalam sini. Sekalian kumpul-kumpul dengan balita-balita lain yang tidak renang teman-teman. Kebetulan Mas Biru ini cukup takut ya kalau mau renang, jadi kita ajak main aja lah. Sambil nunggu ibunya yang lagi sarapan, Mas Biru kita ajak main di sini. Sebenarnya di dalamnya Dino Kids ini mainannya pilihannya nggak terlalu banyak ya, tapi cukup lah ya. Ada alat musik dan juga ada bricks ya. Tapi ini cukup untuk membuat anak kecil bahagia ya, karena ada mainan, ada tempat kumpul sama anak kecil lainnya. Sekalian tempat untuk menunggu orang tua yang lagi renang atau saudaranya yang renang. Sekarang jam berapa nih? 12.24, kita mau check out hotel di Hotel Haris Malang. Mas Biru, gimana? Kita mau kemana? Kita pulang kemana? Pulang ke rumah. Iya. Dari yang gimana? Air mancur ini, mau lihat air mancur ini. Yuk kita aja. Tunggu sini aja ya. Sambil nunggu ibu selesai kita di sini ya. Ayah. Iya. Sini aja nunggu ibu ya. Di sini aja nunggu ibu ya. Di lobinya.
Kesepi. Mendung. Ayo pupuk. Bubuk, habis ini bubuk ya. Mamam dulu baru bubuk ya. Oke? Oke. Oke. Ini mainan apa ini? Ini mainan apa ini? Blue. Mobil warna apa? Blue. Blue. Oke, siap. Habis ini pulang ya. Kalau mobilnya Mabi warnanya apa? Hitam, black. Iya, black. Oke. Black Panther. Gimana ngomongnya? Black Panther. Tata. Black Panther. Gimana ngomongnya? Dada. Mati. Alhamdulillah sekarang jam 12:30 kita check out dari Hotel Haris ya Mas Alfi. Sekarang kita mau makan dulu baru pulang ke kota Surabaya. Kita berencana makan di Sambal Cak Uut di daerah Soekarno-Hatta ya. Bukan yang di tempat aslinya tapi di Soekarno-Hatta. Karena yang deket dari Hotel Haris ini ya daerah Suhat ya. Hotelnya berapa harganya? 850. Dapat kelas kamar apa itu? Haris room tapi yang full view. Haris room tapi yang full view karena ada diskonan ya. Awalnya aku cuma Haris room yang biasa, tapi karena diskonan jadi Haris room yang full Free upgrade. Jadi ada free upgrade ke full view. Jadi kita buka jendela itu langsung ke kolam renang. Hotelnya 850, bagus. TV-nya bagus ya. Terus hotelnya juga bagus, kolam renangnya bagus, ada playgroundnya buat anak-anak, ada kolam renang khusus buat anak-anak juga. Tapi Mas Biru nggak berani renang, apalagi dia lagi sakit jadi nggak usah renang. Sekarang kita pulang check out maksimal jam 12:30. Sekarang kita mau ke Sambelan Cak Uut guys, mari kita gas ya. Oke. Sekarang kita udah di luar Hotel Haris dan kita menuju ke Soko Sambal Cak Uut. Jarak menuju ke Soko Sambelan ini sekitar 13 menit ya, atau 7,3 km kalau dari kawasan hotel. Kenapa cukup jauh ya? Karena Hotel Haris ini sebenarnya letaknya di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dekat banget dekat exit tol Singosari ya, dan menuju ke daerah Singosari. Jadi kalau mau ke kota kita harus putar balik di depan McD ini, kita naik ke flyover dan kita sampai nanti di pertigaan Pasar Belimbing, kita belok kanan menuju ke Soekarno-Hatta, Kota Malang. Ya semoga gak terlalu macet, dan biasanya di daerah Suhat itu kalau minggu ini rame. Soko Sambal Cak Uut ya pastinya rame ya, karena jam makan siang ya. Semoga aja nggak terlalu rame. Kalau rame kita cari alternatif lainnya, makan di tempat yang lainnya aja. Mari kita cek seperti apa kondisinya di Soekarno-Hatta ini. Kita udah sampai di kawasan Soekarno-Hatta. Itu tadi patung pesawatnya udah kelihatan. Dan tadi saya sekelebetan kelihatan ada mie gacoan dan juga guri ramen. Jadi kalau misalkan nanti kita mau ke Sambelan Cak Uut ini full, kita kesana aja. Sialnya saya nggak mantengin Google Map dengan serius amat tadi ya, karena nyetir fokus karena rame. Bablas deh kita sampai jembatan Suhat teman-teman. Nostalgia ya, itu kampus saya, kampus Universitas Brawijaya ada di depan mata. Udah lama saya nggak lewat sini karena kalau weekend di sini tuh macet ya. Biasa kampus ini kalau bukan waktunya libur kuliah rame luar biasa teman-teman. Sekarang kita terus aja ke Sambelan Cak Uut teman-teman. Gimana kondisinya? Kalau emang memungkinkan kita akan makan di Cak Uut, kalau enggak ya kita cari alternatif lainnya. Di Cak Uut ya. Rame gitu saya. Ini kan. Ya bang. Hah? Full ya? Full deh. Oh ya wes. Oke. Parkirnya full.
Caut rame guys. Akhirnya kita ke jalur tradisional, yaitu mie gacoan. Ya semoga aja ya nggak terlalu rame. Caut tadi super rame guys. Antrinya gila, parkirannya juga gila. Wis aku mending cari tempat lain ya. Bismillah, mie gacoan, karena Mas Biru cocok kalau mie gacoan. Oke. Udah sampai di gacoan, si dia masih tidur. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah sampai di gacoan. Ibu turun dulu untuk pesen makan. Dan kita masih di mobil nunggu arahannya. Nih di gacoan ini seberangnya ada ini guys, Dikichi spicy fried chicken, ya kan, baru nih kayaknya, ada wami sekali ya. Dan yang paling penting ini guys, di depannya ada ini, di depannya ada Calv Coffee Industry. Ini kopinya enak banget, menurut saya lebih enak daripada kopi kenangan ya, dan lebih bikin melek. Nanti cobalah kita ke sana ya. Tapi tergantung istri suka Calv atau kopi kenangan. Lihat aja deh. Yang penting ngopi dulu. Oke. Mas Biru masih bobo. Semoga dapat tempat. Sekarang kita ada di mie gacoan Suhat guys. Ini sungguh saya takjub sekali ya, ini mie gacoan yang paling berbeda yang pernah saya kunjungi. Keren banget konsepnya, kayak makanan cepat saji lainnya ya. Jadi modern banget ini. Walaupun rame antri, ternyata pelayanannya cepat. Ya karena mungkin modelnya seperti ini ya. Jadi bayar langsung dapat makanannya, kayak dimakan di KFC dan McD aja teman-teman. Enak lah, jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama. Ini kita juga udah pesen baby chair-nya buat Mas Biru yang masih tertidur pulas. Mari kita bangunkan. Makan mie mau? Makan mie? Ya. Turun sendiri ya. Ini belanja habis 80.000, mie-nya 3. Ini apa namanya? Udang keju. Udang keju 1 sama siomay-nya 2, es teh 2, 80.000. Tempatnya boys, kayak untuk McD, KFC. Di sini ada menu yang beda, tapi nggak tahu memang beda apa karena lama kejuan. Ada siomay rudal. Rudal. Jadi sama kayak gini siomay ayam, cuman dia pedas. Atau emang beda, ada yang baru atau karena udah lama kita nggak pernah makan. Jadi menu yang nggak terlalu familiar. Emang? Bawa sih guys, 2 lantai. Harusnya semua gacuan konsepnya seperti ini biar cepat pelayanannya. Tapi ya terserah lah ya, mau kayak apa. Ini boys ini kayak di makanan cepat saji lainnya ini modelnya. Mas Biru habis cuci tangan dan kita segera siap-siap untuk balik ke kota Surabaya. Kita lihat ya, ini ya tadi ya tempat kita belinya. Beda kelas kan dengan gacuan-gacuan lainnya. Ini lebih keren, lebih boys ya. Pelayanannya juga sangat-sangat cepet banget. Walaupun antrinya panjang, kalian nggak perlu khawatir guys. Ini gacuan paling boys yang pernah saya temui. Alhamdulillah, jadi kita bisa cepet-cepet pulang ya. Coba kalau tadi kita bertahan di Cak Uut dengan parkirannya yang jauh dan antrinya yang lama ya, panjang banget karena rame, mungkin kita belum bisa cepet-cepet pulang seperti saat ini. Udah kita gas aja lah. Semoga kita cepat sampai rumah dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah guys. Sekarang kita udah keluar dari apa tadi tuh, mie gacoan ya. Keluar mie gacoan, kita langsung cus berangkat Surabaya. Tapi sebelum masuk tol, kita berhenti dulu di pom bensin di gerbangnya Kota Malang. Kebetulan di situ ada ini guys, ada kopi kenangan. Kita beli kopi americano biar gak ngantuk, dan berdoa biar Mas Biru cepet bobok. Ini dipasangin kain baju biar gak panas karena perjalanannya ini Surabaya itu utara ya, dan kita pulang sore, baratnya tuh kiri jalan, jadi takutnya Mas Biru kena panas terus, dikasih kaos aja.
Oke, kita gas ke Surabaya. Dadah. Sekarang jam 2.25. Oke, kita gas. Uang. Kita keluar pom bensin ya. Ini udah menuju ke pintu masuk tol Malang Surabaya ya. Nah, kan? Ada bapaknya yang ngasih jam. Saya nggak ada bapak dah. Saya nggak ada duit receh pak. Maaf ya pak. Maaf. Nah gini ini tempatnya orang jualan buah-buah, apel dan lain-lain ya. Depannya udah pintu masuk tol. Yuk kita gas. Kota Surabaya. Ayo. Sekarang jam 27 kita udah di underpass Singosari menuju gerbang tol Singosari guys. Iya. Dari Kota Malang menuju Surabaya. Oke. Iya. Bubuk mas. Nanti sampai rumah udah fresh. Pis. Ternyata di sini jalannya turun ya. Maaf ya, nggak kerasa ya. Kalau keluar dari tol kayaknya lurus-lurus aja. Ternyata turun. Ini lari 60 guys. Iya. Hah? Memang gerbang tol, masuknya sini emang. Ya apa sih? Kita ngetep guys. Kita cuma ngetep aja di sini. Sekarang kita ke Surabaya. Kita masuk gerbang tol jam 2.30. Nah sekarang kita udah sampai di gerbang tol Kejapanan. Wow, yang sangat Jepang ini. Gerbang tol Kejapanan jam 3:02. Rame guys. Iya. Yang ditakutkan ini kartu e-tolnya nggak ada isinya. Kalau nggak gitu e-tolnya rusak ya kan? Atau hilang. Terus ngerugekno mobil nak mburi ini guys. Jadi pastikan kartu disimpan dengan baik, isinya ada ya. Oke, bisa guys. Kenapa itu mobil kuning? Kartunya rusak paling nggak bisa di-tap. Ini ada tol arteri Porong. Jadi just info aja, kalau kalian mau ke arteri Porong
bisa tadi keluar ya arteri Porong, tapi kalau masuk dari arteri Porong mau ke jalan tol Porong ini nggak bisa, baru bisa nanti setelah tol arteri Porong jalan arteri Porongnya habis, alias sudah deket sama candi dan jalannya itu rusak parah guys. Jadi kalau turun bisa, naiknya nggak bisa. Kebalikannya kalian dari Surabaya naik bisa, turun tol nggak bisa. Gitu. Sekarang jam 3.22 gerbang tol Warutama guys. Mau ayah. Iya. Kejapanan sampai nanti kota satelit keluarnya tadi berapa geng? 13.500. Apa 16.500 tadi ya? Iya 16.500. Apa 16.000 ya? Itulah. KM 744 ya. Nah sekarang kita masuk KM 16. Berarti sudah sekitar berapa nih? 72 km perjalanan dari tol Singosari menuju ke Warutama ya. 72 km. Kita udah 56 menit ya. Kalau dari mana itu? Underpass Singosari. Jadi kecepatan rata-ratanya nggak sampai 80 km per jam ya. Lagi-lagi bau jalan ya. Memang kalau di sini jalannya agak menanjak, truk-truk agak lambat, jadi harus sabar kalau mau keluar gerbang tol kota satelit ini. Ya akhirnya kita exit tol di gerbang tol kota satelit di kilometer 10. Alhamdulillah ya, perjalanan ramai lancar. Sekarang jam 3.28 kita exit tol. Ayah, Bos. Akhirnya kita keluar juga. Kita udah sampai di kawasan Underpass Maijen. Tadi kita awali dari Underpass Singosari dan kita berakhir di Underpass Maijen Sungkono. Perjalanan total 62 menit guys, menempuh jarak sekitar hampir 80-an kilometer ya. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di ujung perjalanan. Semoga video ini bermanfaat dan cukup informatif dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa guys. Dadah, 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 dadah.